Anda segar sekali pagi hari ini ya. Kamu merah meriah, segar sekali. Alhamdulillah karena tadi kan aku habis ada kunjungan-kunjungan. Luar biasa. Nah, Dewi bagus sekali. Iya. Waduh, ini baju lebaran yang dipakai sebelum waktunya ya. Enggak, ini baju lebaran tahun kemarin. Tidak apa-apa, bagus, berhemat ya. Biasa sekali ini. Jangan begitu, kita baru mulai ya. Di spesial Ramadan ini kita akan berbagi berkah ya, guys. Kata siapa, Kak? Kata kita. Oh, kata kita ya, dalam biar berbagi berkah. Caranya gampang banget buat kalian yang mau ikut kuis bisa telepon ke nomor 021791187700 untuk Jabodetabek dan Lu ngapain? Repot banget. Dan itu masih kakak, itu masih kakak. 0217918711 untuk keluar Jabodetabek. Akan ada hadiah menarik buat kalian yang beruntung, makanya jangan sampai lewat. Tonton sampai akhir, semoga beruntung. Ya, saya mau bertanya kepada Wan Abad. Ya, Apa? Wan Abad, siapa bintang tamu kita pada pagi hari ini Wan Abad? Ana tadi Ana saking buru-buru. Oh, iya. Kos kaki Ana putih. Tapi Ana, ya, tapi Ana pikir Michael Jackson juga kan kos kaki putih. Oh iya. Sebentar Wan Abad, sebelum ke bintang tamu ya, ini kenapa celananya tinggi seperti cita-cita ya? Ini celana modelnya split. Ya, dan ini bahannya enak. Split. Ya, apa sih bahasanya? Slim. Ya udahlah ya. Iya. Ya udahlah. Maklum kan ini bentar lagi lebaran. Nah, iya namanya juga orang lagi puasa kan konsentrasi berkurang. Ini cita-cita kita bertiga. Apa Suatu itu? saat nanti kalau kita sudah punya rumah tangga itu yang harmonis yang seperti emang ini. kenapa? Ih, Saling bagus banget memberikan ya. dukungan Set, jerot. antara orang tua dan anak. Masya Allah. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ini dia. Ambiar. Ini dia. Sony Sony Septian, Virus dan King Pasar. أنا كنت بدق غرامك وكلامك Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Sony, apa kabar? Gimana apa kabar? Sehat? Sehat ya Sony ya, Masya Allah Sony. Ada istrinya, ada anaknya sapa. Anaknya doang, bininya nggak Ada di belakang. ada. Lihat. Iya. Ya Allah, ijo-ijo kayak kue kelepon sini. Iya. Dong. Sini Segar Mas. Mas, Masya Ih, seger Allah. banget. Iya, Kevas ganteng banget. Gimana puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah. Udah mokel berapa kali? Enggak dong. Ini pertanyaannya. Kami Septian dan keluarga kami ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Virus dan juga King Fas yang selalu menemani Sony Septian. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat dirawat ya dan kondisinya juga selalu kita doakan dan alhamdulillah berkunjung baik ya. Maksudnya makin lama Sekarang makin badannya sudah kembali lagi seperti ini. Iya, Luar biasa. Jadi dia berkat dukungan anak dan juga istri. Alhamdulillah. Gimana coba kondisinya sekarang? Sehat ya. Ya dong. Atau masih sering kambuh-kambuh gitu, Pak? Ya kadang-kadang sih masih suka kambuh. Kambuhnya itu maksudnya apa? Sakit aja kepala di sini. Oh, kan nggak boleh ngangkat berat-berat dulu. Nggak boleh Bener nggak sih? berat. iya. Tapi overall badan udah enak banget, udah bisa nge-gym sekarang. Iya badannya udah Nggak jadi boleh, lagi. nggak boleh berat-berat dulu kata Perus. Iya nggak boleh. Iya. Makanya gendong virus sekarang nggak boleh dulu. Gendong Perus. Oh, biasanya suka digendong. Gendong. Rian suka gendong kakak gitu kan. Banting. Kambuh-kambuh berarti masih suka. Cuman nge-gym itu masih dipaksain seminggu berapa kali nge-gym? Mungkin 2 kali. Seminggu 2 kali. Ya, kalau Rian seminggu 8 kali. Nih. Kali habis dong. Iya. Akhirnya tapi gimana kalau kamu sebagai istri ngelihatnya Sony Septian tuh gimana sekarang? Apa ya? Ya jauh perbaikan gitu dari secara fisiknya juga alhamdulillah. Kalau dari mungkin lebih ke mentalnya dia kali. Secara psikisnya tuh memang kalau menurut dokter karena kalau laki-laki sakit dan itu sakitnya stroke tuh biasanya dia setelah recovery itu mentalnya nggak langsung bisa balik normal lagi. Ya, memang kadang-kadang mental juga mempengaruhi kesehatan ya. Iya, Nah, betul. kalau Itu nomor mentalnya, satu. belum stabil biasanya ada kerasa lagi. Iya Apa. benar. Pemicunya itu biasanya apa sih Bisa pemicunya? kambuh gitu apa tiba-tiba aja? Tiba-tiba aja. Nggak pernah Misalkan tahu. banyak mikir atau kecapean. Capean kali ya, Sony ya. Kecapean bisa, mungkin pas banyak mikir bisa. Pokoknya nggak tahu hal-hal apapun kadang-kadang bisa jadi pemicu gitu. Memang banyak mikir gimana sih bahagia nggak sebenarnya. Bahagia. Ya mau cerita, nggak apa-apa. Kalau mau cerita aja sama kita. Ya, apa yang kamu rasain? Tapi kalau dari dokter sendiri ada pantangannya nggak? Oke, Sony nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau pantangan nggak ada. Nggak ada. Pantangan nggak ada sih. Dokter cuma bilang bahwa
kalau dilihat dari hasil diagnosanya, Sony itu secara medisnya sudah, maksudnya udah sembuh gitu. Tapi itu kamu harus jangan stres, jangan psikisnya nggak boleh, karena mungkin karena dia kepala keluarga, dia merasa bahwa mungkin kayak dulu tuh kan bisa ngegendongin anaknya 3 langsung tuh sambil apa namanya push up gitu-gitu. Bisa gendong, sekarang kan nggak boleh. Jadi kayak mungkin ada yang gitu-gitu itu, ya gue udah nggak kayak dulu. Pikiran. Nah ada suka dipikirin, dulu kan gue masih bisa begini, dulu kan gue masih bisa gitu. Nah tapi selalu dikuatin, dikasih semangat bahwa segala sesuatu tuh dengan keadaan dia berkembang dengan baik aja tuh harus disyukuri. Betul. Kita happy banget ngeliat dia begini tuh. Soalnya happy, ya, gitu. Verus juga waktu di rumah sakit kan aku sempat ke sana ya sama sahabatku ini. Memang Verus itu istri yang telaten banget. Iya, Luar biasa betul, Verus tuh. betul. Dari ininya apanya segala macem pokoknya luar Sabar biasa ya, deh. Ki. Dia nggak mikirin dandanan dia mau keluwak mau apa, tapi yang penting suaminya, Suami lah, benar, luar iya. biasa Verus. Kalau King Fas ngeliat ayah gimana tuh sekarang ini? Masih abang Fas iniin. Jadi kan kalau misalkan katanya kalau misalkan Masih diposesifin gitu ya. Iya. Siapa yang posesifnya? Dia. Dedinya. Iya. Oke, gimana? Kalau misalkan jadi kan sekarang katanya belum bisa angkat berat-berat dulu, dan biasanya kan kalau misalkan lagi nge-gym kan memang aku jagain dulu. Aku aja. Kamu jagain? Kamu jagain gimana? Kan aku kan sekarang udah mulai ikut juga. Bagus. Enjoy juga sayang. Terus aku liatin Dedi. Jadi aku temenin. Suka minta tolong pijitin sama dia. Oh ya. Dulu kan suka injek-injek gitu kan. Sekarang kayaknya udah berat banget gak bisa. Jadi dia kayak dibantuin pijit. Atau injeknya satu kaki gitu. Atau mejret Tapi udah tambah. Sony nyadar nggak kalau sebenarnya kalau lagi nge-gym bareng tuh King Fas sebenarnya ngeliatin gitu? Iya, jadi kan sebenarnya dia ini niru gitu, niru, dan namanya anak-anak yang baru mulai nge-gym kan pasti nggak terlalu suka dan nggak terlalu kuat ya gitu. Kita tuh harus nunjukin kalau memang kita tuh kuat gitu, kita kuat, jadi anak-anak juga termotivasi gitu. Nanti mereka suka, nanti mereka nyaman sendiri gitu. Ngeliatin tuh dalam arti kata dia ngeliatin tuh ngejagain itu. Oh ngeliatin itu, oke. Dia lebih gini, posesif kalau misalkan lebih berat badannya, angkatannya lebih berat. Dia jangan berat-berat gitu. Aku kan kalau nge-gym kan masih pakai yang penyangga leher itu. Masih pakai penyangga leher. Kalau misalkan nggak dipakai dia suka ngingetin. Nanti dia yang bawain tuh dari rumah tuh. Pokoknya setiap sampai ke tempat gym, turun mobil, dia ngangkatin tasnya, dia yang bawain alat-alatnya segala macem. Dia perhatian banget gitu. Sebagai seorang ayah apa yang kamu rasakan melihat anak kamu kayak gitu? Senang banget dapat perhatian dari anak gitu ya. Karena akhirnya dia punya rasa itu gitu. Gak cuma dia merasakan butuh kasih sayang aja, tapi dia bisa memberikan kasih sayang. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat, ternyata seharusnya ada 2 operasi ya yang dilakukan oleh- sama Sony, cuman Ya. hanya 1 Yang padahal. dijalankan. Kita mau lihat. Itu siapa ya? Habib Usman, Istrinya Ibu Kartika Putri. suaminya. Suaminya. Ya, sekarang pakai Sekarang punya podcast. Ada podcast Sabin. Bentar lagi diundang loh. Undang apa Bi? Ya Robi, apa kita tanya cari-cari. Kenapa sih Pak Virus, kenapa sih memilih hanya 1 operasi ketika itu? Karena ada satu yang 50-50 katanya. Kalau misalkan yang itu dioperasi 50% sembuh, 50%-nya lumpuh. Oke, 2 operasi itu harusnya apa aja? Di bagian sini, Oh, di sini kan juga ada tulang ekor. saraf ya sayangnya. Oh, oke, di Syaraf. 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 Pokoknya berhubungan dengan syaraf semua sih. Oke, dua-duanya berhubungan sama syaraf. Berhubungan sama syaraf. Tapi bukannya nggak boleh dioperasi ya? Virus apa udah ya? Ya itu tadi katanya kalau Jadi dioperasi. kalau dibilang gini, operasi itu belum tentu menyembuhkan sebenarnya. Jadi mungkin cuma misalkan nanti bisa kembali lagi, kebalik lagi gitu. Oke. Jadi dokter lebih menyarankan untuk lebih Treatment terapi, aja, oke. ya fisioterapi, terus kayak berdiri, duduk, terus kayak ada kakinya diapain. Itu ada gerakan-gerakan Makanya mulai pilates juga. Sony harus lakuin gitu. Oke. Pilates? Iya, pilates. Jadi apa aja? Sekarang tuh fisio seminggu berapa kali? Fisio sekarang lagi enggak, jadi gym aja sih sama pilates. Pilates. Karena pilates juga udah enak banget, setiap di stretch tuh udah enak banget badannya. Terus ada gerak, gymnya juga khusus, nggak bisa sembarangan gym. Gymnya punya pelatih khusus yang mobility gitu. Takut kan Iya, beban atau apa? dia yang ngerti bagian mana yang nggak boleh kena. Terus kalau selama ini kan kita bisa nge-gym pakai beban bebas apa segala macam. Ini nggak harus pakai mesin dan ada penyangganya semua Oke. gitu. Berarti ada yang boleh, yang tidak boleh. Tapi kalau kontrol ke dokter dalam 1 bulan tuh bisa berapa kali?
2 bulan sekali ya sayang ya. 2 bulan. 2 bulan sekali. Malah dokternya bilang gini, kalau emang nggak perlu nggak usah datang lah kata dia gitu. Cuma terkadang aku udah nahan diri nih, karena kan obat kan dikasih sehari 3 kali. Terkadang suka nggak aku minum biar gak kebiasaan, biar gak ini. Terus kalau misalnya lagi berasa banget ya sehari sekali aja. Atau pernah kemarin seminggu aku minum, udah lumayan berasa ya, minum lagi. Banyak obatnya atau sedikit? Lumayan ya? Dia diracik, jadi ada beberapa jenis obat diracik dijadiin satu kapsul. Nah itu yang enak sebenarnya biar nggak terlalu banyak kan bahaya ke. Sony tadi Virus bilang kena mental katanya kayak pikiran bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan seperti dulu lagi misalnya. Akhirnya jadi beban pikir. Iya, itu sempat kepikiran buat Kepikiran kamu saat itu. banget, apalagi ya benar tadi Virus bilang, atau kita laki-laki ya, laki-laki sembuh sakit. Jadi kan waktu sebelum aku sakit tuh aku kayak megang ada 3 program acara, berapa brand ambassador gitu ya. Terus begitu sakit ya harus stop dan ya bisa dibilang Harus pilih-pilih pekerjaan. bukan ya harus Jaga pilih-pilih kesehatan. dulu dan beberapa kerjaan gak bisa keambil. Begitu sembuh tuh kadang masih ada beberapa klien yang nyangka aku tuh sebenarnya masih sakit gitu. Jadi kayak mereka kayak mungkin takut nih Sony apa segala macam gitu. Padahal aku sendiri udah sehat, udah siap kerja gitu. Lama tuh break bener-bener break. Jaga kerja gitu. lebih. Setahun. Lumayan lu setahun lebih. Alhamdulillah kalau nggak punya tabungan mungkin pada saat itu. Atau kalau istri nggak membantu juga dengan tabungannya apa segala macam ini Makanya juga. kan Verus juga ini dicerita ya waktu di rumah sakit gini, nggak boleh gini. Jadi dia tuh kepikiran kayak kita kak. Ini kalau sakit kan nggak bisa ngambil kerjaan atau apa gitu-gitu kan kita kan. Iya. Dan berapa kali Ibu Virus kan datang ke sini ya, maksudnya Iya. itu terlihat tegarnya dan Betul. nggak mengeluh. Hebat lah, Terus Virus. hebat Apa banget. rasanya kamu kan masih aktif sekali, badan juga sebetulnya sebelum sakit ini memang alhamdulillahnya kuat, tapi kadarullohnya diberikan cobaan seperti ini. 1 tahun tidak punya pilihan, memang tidak boleh bekerja. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang dedi, itu yang kamu rasakan setahun ini tuh gimana? Ya itu sebenarnya yang bikin mental jatuh. Terus ngerasa kayak jadi laki-laki nggak berguna. Itu pada saat pernah ngerasa? iya, mikir kayak bahkan sempat ngelantur ya waktu nggak tuh pada mungkin kita sholat selama ini, kita belajar agama. Tapi begitu kayak kita tahu nih sebenarnya materi-materi dari Ustadz kalau kita harus selalu begini gitu kan. Tapi ternyata begitu terkena sendiri, Allah mungkin pengen tahu kali ya, lo bener gak yang lo pelajari selama ini, lo bisa gak lo lakuin gitu kan. Kena lah kita, langsung sampai ngerasa gini, kok berat banget ya Allah kayak gitu. Aku kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Tapi untungnya punya banyak guru-guru, teman-teman, istri yang menguatkan. Jadi kayak oh nggak boleh. Ini tuh sebenarnya yang diuji tuh sebenarnya bukan cuma fisiknya, tapi kayak keimanan tuh diuji gitu. Aku sempat terlontar di mulut aku ngomong, saya kayaknya aku udah nggak kuat deh. Kayak aku bentar lagi udah nggak ada deh. Aku kayak gitu. Aku bilang ngomong sama Virus. Kayak gitu putus asa. Iya sampai segitu putus asanya. Terus Virus kayak nguatin, enggak kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu ingat, kamu punya anak-anak. Ada anak-anak yang lucu-lucu di sini, anak-anak yang masih butuh kamu. Aku masih butuh kamu loh sayang, kata dia gitu. Aku nggak bisa kalau nggak ada kamu. Iya betul. Itu yang menyemangati Iya itu yang jadi nyemangatin, jadi sebuah kekuatan lah gitu. Akhirnya makanya sekarang aku kalau nikmatin waktu sama anak-anak tuh aku suka liatin lama gitu. Ya Allah iya ya dia masih kecil, ih lucu banget ya. Terus ngeliat tingkah mereka tuh kayak, kok kayak ada semacam energi gitu yang masuk kayak, oh saya happy itu ya gitu. Lupa dengan rasa sakit. Kalau Sony kan istri nguatin, anak nguatin ya waktu sakit. Kalau aku tuh waktu sakit ya, yang nguatin aku apa coba? Siapa? Diri aku sendiri karena gini, Nasar, kebutuhan lu tuh. Lu harus kuat, gak boleh lemah. Iya. Karena gak ada yang nguatin aku ke kiri. Itu waktu Iya, sakit, sekarang sudah sembuh? Teman kalian datang. Kita sama. Sama kak, aku waktu sakit itu di rumah sakit kalian datang terus kalian pulang kan? Aku sendiri. Sudah sendiri udah gak ada orang. Kan kita disuruh pulang. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, ingat kita harus bersyukur. Kita lahir kelilit tali ari-ari, itu kelilit pinjol. Pinjol. Ya kan? Tapi kita mau kasih lihat juga katanya kemarin Itulah, Terus. apa ada ketakutan. Rasanya wajar ya kalau makan obat tuh takut Pasti segala ada macam efek badan, samping gitu. pasti sedikit banyak pasti. Dari mengkonsumsi obat itu. 18 hari itu banyak loh. 18 obat itu. 18 pil. butir ya. Allahu Akbar. Termasuk vitamin-vitamin ya. Sony. Nih istriku yang tersayang yang udah ngeracik Gimana Verus ya semuanya. Allah? Ya dibatas-batasin, ada jam-jamnya. Aku bikin pakai jam, terus aku udah bikin, misalkan kalau aku full seminggu itu aku kerja,
aku bikin 7 hari langsung di tempat obat. Oh ya? Beda Jadi aku udah tinggal gelap gitu. Cuma ya kan pasti ya ada efek gak enak ya. Ya pastilah enak lah apa Enak, gitu, terus kayak- iyalah. Terus sekarang lambung tuh kayak agak Ya wajar. masih kena. Obatnya keras kena. Ya iyalah pasti. Tapi alhamdulillahnya ada perbaikan ya. Ya, alhamdulillah. King Fas paling kangen kalau sama Dedi ngapain? Yang udah jarang dilakukan. Yang jarang dilakuin ya. Kalau sekarang tuh jarang banget. Lagi apa? Lagi ngapain berdua? Lagi berdua. Lagi kangen jalan-jalan bareng. Oh, jalan. Karena kan dulu kan kalau Memang agak berkurang frekuensinya, jalan-jalan. Iya, nggak habis. Kalau dulu kan kita ada Boys Days Out itu kan selalu rutin ya, kayak sebulan sekali gitu ya. Ya maaf sekarang nggak bisa sebulan sekali dulu gitu. Jadi ada, pokoknya setiap memang pasti bisa. Bisa tuh bukan karena masalah schedule aja ya. Bisa karena ada banyak hal yang memang membuat nggak bisa juga gitu. Tapi ya insya Allah nanti setiap bisa pasti akan dilakuin juga sama abang. Lebaran ini nanti mau kemana? Liburan nggak? Jalan-jalan nggak kemana kayak gitu? Nggak. Enggak sih, pengen sama mama dulu aja sih. Soalnya Karena mama kan lagi sekarang kurang sehat udah- juga ya aku lihat nih. Tapi alhamdulillahnya juga King Fas kemarin katanya baru saja wisuda untuk tahfiz Quran. Kan? Masya Allah. Jus 28. 28. Udah selesai itu ya. Udah mau keluar itu. Masya Allah, Masya Allah. King Fas tuh mulai tekun untuk membaca Al-Quran tuh dari umur berapa sih King Fas? Kalau misalkan dulu memang di pas lagi masih kecil di TK-nya itu memang udah sering setoran. Terus kalau misalkan yang memang benar-benar baru serius itu pas kelas 4 kelas 3. Kelas Kelas 4 3 SD kelas 4 SD. Itu sering setoran ke siapa saya? Ke Mami sama Dedi. Berapa biasanya berapa ayat kalau sering setoran? Kalau berapa ayatnya itu nggak nentu nanti. Biasanya antara satu surat atau 2 surat, tapi biasanya tuh 5 surat per hari. Jadi udah berapa juz sayang? Insya Allah 1 surat lagi tahun ini selesai juz 27. 3 juz berarti ya. Bayang. Ngasih lihat ya. Ih, umur segini lah alhamdulillah Setoran ya. kita pingin lihat dong momen ketika si adik lagi setoran ke orang Virus, tua ya. Ya. Ngasih lihat. Anak usia segini tuh ya di zaman sekarang lah ya. Dia gitu masih ya, mau yang luar ngikutin biasa sama apa yang di agama loh. Iya betul betul. Karena virusnya juga mendidiknya Orang luar tuanya biasa. luar biasa mendidiknya, Suami ya. juga didiknya luar Alhamdulillah biasa. ya. King Fas boleh kita Kita coba lagi ya saya Kita baca kipas ya. surat Ar-Rahman Ar-Rahman ayat 1 sampai 3. Ya. sampai 13 ya. 13 ya. 1 sampai 13. Silakan. Rasain saya. 1 dan 13 apa 1 sampai 13? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban Wan najmu wasyajaru yasjudan Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan Alla tataghaw fil mizan Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan Wal arda wada'aha lil anam Fiha fakihatu wan nakhlu zatul akmam Wal hambuzul asfi war raihan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sadaqallahul azim. Oh, luar biasa. Allah. Sebentar lagi juz 26 selesai Juz tahun ini. 27. tahun ini ya. Tahun ini 2726. 2726 insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Segera kan bisa menyelesaikan juz 27 dan juga 26. Tapi Sony sama Virus juga punya cara tersendiri untuk mengajarkan anak-anak. Katanya bikin chart Reward. reward ya. Ada Iya. penghargaan yang mereka kasih apresiasi untuk anak-anak. Chart atau
rewardnya seperti apa kita mau kasih lihat buat Sobat Ambil. Kayak mama Arab ya. Kurang tinggi aja nadanya. Ayo cepetan lu. Tadi gua ngomong gitu-gitu kan. Biasa Kalau gitu mama ya. Arab kan gitu. Itu kalau terpenuhi semua tugas-tugasnya atau kewajibannya biasanya apa apresiasinya dikasih Ada apa? stikernya, nanti kalau seandainya 1 bulan full bisa memenuhi semuanya, siapa poin paling terbaik itu nanti ada rewards-nya lagi dan boleh minta apa yang mereka mau. Misalnya apa? King Pas pernah minta apa? Minta apa? Udah ada request apa? Mobil pernah, motor. King Fast, kalau dipinta boleh minta kalimatnya boleh minta apa aja. Apa aja minta? Mobil. Parah ya. Mau minta apa emang King Pas? Waktu itu kartu Pokemon. Oh, kartu Pokemon. Kita yang lain loh, kartu Pokemon. Emang mah? Iya, sini bacain. Biarpun kartu Pokemon. Buat apa? Buat apa kartu Pokemon? Buat dikoleksi. Oh, Terus bisa dijual lagi. Minta jam tangan yang melek molek. Emang bisa dijual lagi kartu Pokemon. Bisa. wah. Pokoknya sehat-sehat ya buat Sony ya, semakin sehat, ya. Semakin strong. Pokoknya kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Tapi ya, Kenapa? kita tuh kalau punya pasangan itu kita sering menuntut pasangan kita untuk berbuat sesuai dengan yang kita mau. Harus. Ya. Tetapi kita tidak sadar kalau kita juga mungkin tidak berlaku seperti yang pasangan kita mau. Jadi bagusnya seperti apa? Jangan menuntut, Harusnya? Jadi saling aja gitu ya, loh. jangan pernah merubah perilaku pasangan kita. Ya, jangan banyak menuntut gitu loh. Iya. Pantesan kita nggak dapet ya? Ya enggak ya, kalau kita mah karena selektif. Bang, Iya. yeay. Maksud lo gua asal milih nggak selektif? Coba kita belajar. Emangnya kamu Kenapa? selalu menerima dari DM. Hey, kita harus belajar sama Mbak yang satu. Orang konten kreator ini membuat kita iri guys. Kenapa iri? Karena mereka itu baru saja memposting latar biru kamu kapan, kamu kapan. Emang latar biru tuh maksudnya apa ya Ibu Dewi? Latar biru. Tapi, Gini deh kakak dulu, abis kakak aku. tapi perasaan aku gak pernah latar biru pak. dia nggak pernah foto prewedding selama ini ya. Putih terus ya, nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah ya mereka Syawal katanya akan segera menikah. Beneran aku gak pernah loh. Oh, ya udah. Kita hadirkan ini dia Cimoy Mon. Amoy dan Jida. أنا كنت بدب في غرامك وكلامك وسلامك يا حبيب عمري اللي رماني ولا دواني ولا نداني ولا أنا مش هتقلب تاني استناني Iya sayang. Maaf ya, tadi tuh dibilang Kok kamu nggak katanya. nge sih? Iya aku tuh nggak nge. Karena katanya kalian posting latar biru. Gua kan belum pernah menikah, jadi gua nggak paham. Ternyata buku nikah tuh latarnya biru. Emang buku nikah latarnya biru. Lalu kan. Gue di pernah. Hah? Waktu itu ada latarnya warna apa Latarnya fotonya? latar biru nggak? Saya lupa lagi. Lupa kan tuh. Jadi Sama gue juga. ciri-cirinya tuh mau menikah. Orang mau menikah katanya fotonya backgroundnya biru. Bener mau Iya. menikah? itu benar Ya, selamat ya Kita sayang. nggak tahu juga siapa tahu belakangnya itu biru AI. Tapi sebelumnya kita bertiga mengucapkan terima kasih. Habis lamaran katanya Iya, kemarin bulan Januari ya. habis lamaran bulan Januari dan bentar lagi akan menikah. Ini dia Biasa loh. videonya. Beneran kawin. Jangan pernah ikutin Mbak Dewi Persik. Terakhir foto buku latar birunya itu dia robek di Monas. Seret. Gak usah dikasih tahu juga kali. Kenapa di Monas lu robek ya? Ya udah untuk apa? Kapan lamarannya? kita nggak lamaran sih Oh nggak pakai lamaran. Ya, oke lamaran jadi dia gimana? trauma kan. langsung pengen nikah Langsung nikah. iya langsung nikah Oke, Ada berarti traumanya. jadi kemarin kamu upload di itu di di sosmed kamu Iya. latar biru itu berdua. Masya Allah. Udah semantep itu berarti ya? Semantep itu. udah dong Berapa lama sih kalian pacaran? 8 bulan, jalan 9 sekarang. Ya cukup lah ya. Buat lu pada buru-buru kawin. Saya mau bertanya Bagus dong King daripada berbuat dosa. kepada Anda kira-kira ada wejangan apa untuk mereka? Dengerin ya, gue mah ngasih tahu aja ya. Orang itu pacaran jangan buru-buru kawin.
kita nggak tahu pasangan kita kalau udah kawin bagaimana ya. Orang mah dilihat dulu dia bagaimana. Memang manis kalau pacaran mah. Izin. Ntar udah, ya kenapa? Ngomongnya kesini yang kesendiri yang ini. Anda kan baru 8 bulan belum setahun. Iya, cepet Ya, banget. nggak harus aneh-aneh, maksudnya ya serah deh. Tapi Cimoy kenapa semantap itu 8 bulan? Oke, aku Yakin mau apa nikah kamu sama sama kamu. suami, sama calon suami? Yakin karena dia bertanggung jawab sih. Selama ini bertanggung jawab itu dalam hal apa? Hal kerjaan. Terus dalam keluarganya dia bertanggung jawab. Oke. Pokoknya berani lah buat. Memang visi misinya apa dalam pernikahan? Perusahaan kalau visi-visi. Ya kan benar. Ya benar, visi misi Visinya membangun rumah apa? tangganya tuh apa? Oh, enggak. Kalau dia tuh bilang ke aku gini, kalau kita gini-gini terus mau ngapain nanti yang ada gaya pacar lagi, pacar lagi buat apa gitu, ngabisin masa muda. Tapi Zidan kan masih muda, Cimoy pun masih muda. Memang yang bisa bikin yakin iya, oke deh, pokoknya gue sehidup semati deh. Apa? Kalau itu nggak bisa dijelasin, tapi kita yang ngerasain nggak sih diri kita yang ngerasain? Kalau aku jadi udah Yakin. klop. Terus kalau Mas Zidan sendiri apa yang membuat yakin mau menikahi Cimoy? Kan perempuan di sana banyak banget. Gini, kalau kita nyari yang sempurna kan nggak bakal nemu sih. Bener. Tuh, cuman orang lain tuh nggak bisa lihat kalau yang belum kenal dia gimana, tahu dalam media tuh kayak gimana, orang lain nggak bisa lihat. Dan kamu bisa melihat itu. Karena aku merasa kayak, oh dia udah cukup baik sih. Tapi maksudnya kamu merasa dihargai, kamu merasa disayang, kamu merasa dibutuhkan itu. Hal itu juga pasti ada sih namanya pacaran ya. Cuman ada suatu hal yang beda dari diri dia. Sorry. Dari diri dianya gitu. Dari Ya apa? Kasih tahu kita dong. Ini ciri-ciri orang yang gak suka orang baik. Kan kalau perempuan ngomong gitu beda sama laki. Kalau laki kan gini, kalau laki tuh ya, maksudnya udah deh kita tahu lah kalau laki-laki tuh ada yang berbeda dari dia. Kan itu tuh kesannya manis banget, kayak penuh cinta. Apa coba yang beda? Apa? Kalau nggak ngelakuin kayaknya nggak ngerasain deh. Oh kalau Makanya lakuin aja. Gua kan udah lebih dulu sebelum Emang sekarang udah sejauh mana sih persiapan mau menikah? Apa 50%, 40%, 30%? 50%. Baru 50%. tanggal udah ketahuan. Udah. Tahun ini tahun depan. Tahun ini. Bulan apa? Pertengahan akhir. Awal. Oh, Awal. abis lebaran. Iya habis lebaran maksudnya. Habis lebaran Bulan apa? Syawal. Bulan Syawal. April. Oh bulan Syawal banyak orang nikah ya Pak? Tanggal ganjil, tanggal genap. Bulannya orang nikah. Lu pikir jalanan mereka Ideal. Tanggal Berarti ganjil. udah ditentukan dong. Cuma nggak 50%. Berarti atuh. bukan 50% nih. Ya udah jalan 60 berarti. Ya 60 Boleh lah ya ya. boleh tawar 70 deh. Gedung siapa? Emang yang modal nikah siapa? Berdua atau sendiri? Berdua. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Tapi kalau buat kamu menghilangkan rasa trauma gimana tadi calon suami kamu bilang kamu pernah ada trauma. Ngilangin rasa trauma, diiklasin sih Kak sebenarnya. Kalau kita ikhlas pasti traumanya hilang. Pinter. Yang bikin trauma tuh dulu emang kenapa pasangannya dulu? Aduh kenapa ya? Kan dulu pernah lamaran terus gagal. Oh jadi kamu Lamaran gak kepengen terus- lamaran udah langsung nikah Iya. aja? Ada perasaan itu lagi nggak ketakutan? Kalau sekarang enggak sih. Oh. Ya, terus Karena mantep calon suaminya juga yakin ya Zidan yakin ya. respon keluarga sendiri ketika kalian memutuskan untuk menikah bagaimana? Maksudnya kaget atau Ya Allah Neng jangan. kalau dari Cimoy sendiri? Kalau keluarga aku mendukung sih. Kalau Oh, Zidan? Zidan. Keluarga apa main dukun? Mendukung. Dukung. Yang sakit pinggang lo bukan telinga. Masa main dukung. Kita mendukung. Cuma oke. Pertama kali keluarga kamu ngeliat Zidan gimana? Aduh aku nggak nanya-nanya lagi. Ah kok bisa? Aku nggak nanya Gak kayak. akrab kamu sama keluarga. Maksudnya akrab gitu akrab. Nanya tapi udah lupa. Ya orang tua aku nganggapnya kayak ya udah baik dan baik. Orangnya nggak macem-macem, nggak nakal. Ya udah. Langsung berarti oke berarti ya? Iya. Kalau keluarga Dan Zidan. juga gitu, keluarganya langsung oke dan. Sebelum dia bilang ke keluarganya aku udah bilang duluan. Apa kata Kalau kamu? misalkan nanti jadi nikah gimana gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan Kalau jamaah emang biasanya jodoh, suka dan ente gitu-gitu gak sih? Soalnya udah nggak ada abah almarhum udah nggak ada. Kalau ada abang pasti rada susah Kayaknya ya. mungkin agak susah ya. Ya. Oh gitu, kalau mama ikut Zidan? Mama aja? ngikut. Oh Masya Allah.
Zidan kita mau kasih lihat sama Cimoy, ada sebuah artikel tentang kalian. Cimoy dan Zidane mantapkan langkah kepelaminan, ingin hubungan lebih terjaga. Keren banget. Kayak itu pemain sepak bola siapa? Ruth Gullit. Ronaldinho ya. Bener nggak, jangan ketawain. Bukan Neymar, Ronaldinho. Gue gini-gini tahu bola. Bang, tendang dong bolanya. Kalian ini terpaut berapa umurnya? 2 tahun. Oh, 2 tahun lebih tua Zidane. Zidane. Oh, Masya Allah. Zidane sebagai calon Suami. Wah, ada ketakutan ya? Ada. Ketakutan apa itu? Ya aku takut nggak bisa Bahagiakan. jadi suami yang bertanggung jawab, mungkin takut gitu. Jadi aku selalu kadang juga curhat ke dia gitu. Nanti kita bisa nggak ya berumah tangga gitu. Nanti itu setelah menikah rencananya akan tinggal di mana kalian? Pengen tahu banget urusan. Nanya. Di mana aja suka. Oh nanya. Kalau ya Masa mau pantun gitu ya? Jadi di rumah mama dulu sih. Oh, di rumah mama dulu. Iya, di rumah orang tua aku. Enggak, Cimoy tinggal sama Zidane? Enggak gitu, maksudnya ada perjanjian gitu gak? Kamu sama aku ya? Gitu. Enggak sih, enggak. Oh enggak? Atau kalian mau tinggal di rumah King Nasar juga boleh? Oh, buat Ya, kamu. sosok Zidane di mata kamu tuh kayak gimana sih, Cimoy? Sosok Zidane di mata aku ganteng. Iya. Oh ya. TV nasional sama calon istri ganteng. Selain ganteng, Ganteng, rajin, tapi nggak rajin-rajin banget. Nggak rajin tapi nggak rajin-rajin banget. Misalnya yang dia nggak rajin banget tuh apa? Apa ya? Rajin, tapi nggak rajin-rajin banget kayak. ya biasalah. Iya gitu. biasa. Di tengah-tengah. Iya, Selain tengah-tengah. ganteng, rajin, baik, betul apa lagi? Kelebihan Zidane? Lagi ya. Dia bisa nerima kekurangan kamu. Iya bisa nerima kekurangan aku, terus nggak ada kayaknya. Maaf jangan dicolek-colek, masih belum buka puasa tangannya. Jangan dicolek-colek. Kalau Zidane, apa yang kamu lihat? Cimoy di mata kamu. Dia pekerja keras, dia tuh selalu inget sama keluarganya. Bagus. Dan dia orang yang benar-benar kayak rajin amal juga sebenarnya. Jadi tanggal berapa? Sosialnya tinggi ya. Jadi tanggal berapa Cimoy? Biar kita aminin satu Indonesia. Nanti jangan sebutin, biasanya Iya, kan Jangan rahasiain semua dulu. yang nanti aja. Rian suka gitu. Oh, Mas Rian ini. Lancar pokoknya sampai hari haya. Mantep. Mantap. Yakin? Yakin. Tapi sebelum yang satu ini kalian boleh mengungkapkan isi hati dengan Iya. Dengerin Dengerin dan boleh protes. Silakan. Saya di sini, Zidane di sini. Di sini kalian boleh ribut. Silakan dari Cimoy dulu. Cimoy dulu. Oke sayang, Cimoy. Aku baca. Ya. Enggak, dengerin aja boy. Aku baca sendiri. Dengerin dan boleh protes kalau aku harus jujur, aku pernah ngerasa kamu malu punya aku saat kamu. Oh aku yang ngomong ya? Iya. Iya. Aku tahu. Cimoy yang terusin. Kamu yang terusin. Kalau di tempat umum sering gak jelas. Gak jelas Oh, gimana. yang gak jelas tuh gimana? si Zidane. Iya ngeragain kayak orang gila. Kenapa? Oh, kamu malu punya aku saat si Suka Zidane geje-geje itu- gitu. Iya kayak gak jelas gitu Oh, kalau kamu jalan. kesel, kamu malu gitu. Aku kesel sih. Kamu mau protes Zidane boleh? Mau Boleh. protes? Kamu protes dulu, mau respon pas telepon yang barusan? Oh enggak sih, enggak protes sih kalau itu. Niatnya buat menghibur. Oh. Emang kamu gajenya tuh kayak gimana? Hal-hal random aja ngomongin gitu. Kayak gimana? Tapi itu niatnya baik, yang penting itu mau menghibur pasar. Tapi kan rame di tempat umum. Jadi kayak hilang wibawanya gitu kamu ya? Iya benar. Zidane silakan sekarang giliran kamu. Dengerin dan boleh protes. Kamu pernah bohong besar soal aku berarti ya? Iya. Apa dia? Iya kamu. Kasih tahu apa? Aku pernah bohong besar soal Pernah nggak bohong? Yang nggak terbuka sama Cimoy? Iya. aku selalu terbuka sih. Selama ini belum ada yang pernah ngebohongin Cimoy? Masa sih belum Gak pernah. ada pasti tapi ketahuan gitu. Nggak mungkin Apa aku tuh, apa? bohong. Jadi aku kasih tahu ke dia. Apakah ini adalah suatu bentuk kebohongan juga? Oh kayak pulang gitu. Pulang jam berapa? Iya bentar lagi padahal nanti gitu. Dari Udah mana itu lu pulang nanti? Main. Sama siapa? Sama teman. Dia tahu. Kamu mau Ya kan protes? aku mewakili Cimoy, Mbak. Aku bantuin Cimoy, siapa tuh kan laki namanya juga. Mbak Cimoy mau protes Mbak? Mau? Iya silakan Mbak Cimoy.
Dia sering bohong juga, kamu nggak pernah bohong apaan? Iya, aku sering bohong, tapi pasti besoknya udah kebongkar semua, nggak ada yang ketutup. Kata gue juga pikir-pikir. Yakin. Jadi gimana? Jadi Semua kebohongan Dia tuh pasti kalau dia tahu. dia tuh mau bohong, tapi tetap ketahuan sama aku. Iya. Jadi bohongnya tuh nggak bisa bohong aja. Iya, jadi pasti dia tahu gitu, nggak mungkin Oh nggak gitu. tahu. Emang kamu ada niatan mau bohongin dia? Enggak sih, paling hal-hal sepele itu. Tapi itu adalah kalian laki-laki bohong ketika pura-pura berbohong, ya. Cimoy silakan mau baca. baca Dengerin lagi. dan boleh protes. Aku pernah bandingin kamu sama orang lain karena kamu. Apa? Ayo. Karena Tarik Kamu sekali. pernah nggak bandingin sama orang lain karena... luapkan aja, luapkan. Mumpung belum sah. Kayaknya nggak pernah deh. Oh jadi kamu nggak pernah bandingin? Sama mantan kamu gitu mungkin kadang-kadang. Nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Gak pernah. Oh, oke. Oke. Zidan silakan. Dengerin dan boleh protes kebiasaan kamu yang paling sering bikin aku ilfeel itu Apa? pas lagi bad mood tapi lagi nongkrong. Oh tapi bad mood tapi bisa nongkrong gitu. Iya. Merusak jadi- suasana. Iya, ngerusak suasana. Karena kan awalnya dia dulu. Sabar. Kenapa? Gak apa-apa, boleh protes, boleh. Ya boleh, awalnya dia kenapa? Iya kan awalnya dia bikin aku bete. Apa gara-garanya biasanya? Karena kan aku bilang nggak boleh. Sama dia dilakuin ya kita bete dong. Lu aneh lu juga. Iya. Lanjut. Dengerin dan boleh protes. Kamu pernah bikin aku insecure soal Soal apa? Apa? kayaknya nggak pernah deh. No. Gak pernah. Ih, Jadi perfect selalu, banget sih. Ji. jadi Jidan tuh selalu meyakinkan kamu gitu ya, bahwa Jidan tuh sayang sama kamu dan kamu perempuan satu-satunya dicintai. Iya. Oh, mantap. Ya Allah manis banget. Jadi nikah? Jadi? Jadi dong. Jadi ya. Mantap. Mantap. Lancar sampai hari Amin pernikahan. ya. Amin. Bulan Syawal mereka nikah. Kita kembali saat lagi. Kapan ya gua ada yang lamar gitu terus gua digendong. Lu ngelamar, lu yang ngegendong. Kamu yang ngegendong atau King? Lu yang ngegendong. Kamu yang ngegendong. Ngegendong. Justru aku kapan aku digendong gitu ya? Udah pernah Kamu 3 kali digendong, kan? Kak? Iya, dibanting. Bang. Selamat pagi Jennifer Christine dan juga Mas Bule. Namanya. Dan Jennifer. Oh, aku dilamar. Kasih lihat dong. Jennifernya nggak ada. Mas Bulenya belum ada. Coba, Mas, belum. oh, Mas Jennifer sampai Mas Bule. Coba kasih lihat dong Christine. Oh, Oh. aku dilamar. Setelah 4 tahun. Setelah 4, kamu ya Allah. Yang ini ujung-ujungnya pegadaian lagi. Happy banget Christine ya lihatnya. Iya. Jennifer kok Christine sih? Hah? Christine siapa itu? Jennifer Christie. Iya Oh, kan? Jennifer Christie. Oh, Iya kan? looking at Jennifer Christie. Jadi 4 tahun Hebat loh, pacarannya. 4 tahun. 4 tahun sih. 4 tahun. Pacaran 4 tahun Mas Bule. Itu bulan apa tadi tuh? Itu Desember kemarin, akhir Desember kemarin. Bulan Oh, Desember. Di Bali. Kenalnya di mana kenalnya kalian? Dating app. Di aplikasi. Aplikasi. Ya Allah. Sama tukang kendang kita. Kenal di aplikasi waktu dia nganterin makanan. Istri yang mana, Du? Oh iya. Istrinya banyak ya. Dating apps. Ya pernah Ya datang kayak sini. kamu punya aplikasi itu loh kemarin cari jodoh. Tapi aku selalu gagal kalau aku nyari di sana. Kita emang hoki sih, emang hoki banget ya bisa. Maksud kamu aku nggak hoki? Maksudnya apa? Kak, kita mau punya nggak Kak aplikasi gitu yuk Kak? Mau? Boleh. Tahu ada Kak? Iya. Nanti kasih tahu aplikasinya apa ya. 4 tahun. Terus gimana meyakinkan keluarga masing-masing? She's the one, he's the one. Ya. Kamu Jennifer Christie. Kalau dari aku sih kelihatan dari Mas Bule tuh sayang nggak cuma sama aku tapi keluarga aku juga. Jadi adik aku tuh yang paling kecil dia memang ada butuh bantuan motivasi lebih lah gitu. Terus Mas Bule tuh sabar banget sama adik aku. Dia kayak kasih tau adik aku motivasi yang baik, hidup yang baik ke depannya gimana gitu. Jadi kayak orang tua kedua. Kamu tuh memandangnya seperti sedang benar-benar jatuh cinta loh. Lihatnya tuh mengaku. Baru tunangan, fiance. Emang kalian itu kalau ketemu berapa bulan sekali? setiap hari. Emang kamu sudah tinggal di Indonesia? Aku sudah tinggal, tapi udah lumayan lama udah fix aku udah tinggal di Oh, sini. jadi tiap hari ketemu sama calon istri. Aha, Terus keluarga kamu, di mana keluarga kamu? aman. The parents di mana? Eh, How do you convince the Iya. parents?
Sebenarnya aku gak convince mereka. Aku bilang ke mereka pas aku mau pindah ke sini, aku bilang, maaf Pak, aku harus lakuin satu hal ini. Dan kalau aku nggak pergi ke Indonesia, nanti aku regret. Jadi please, Menyesal. please kasih aku pelajaran ini. Please let me go to Indonesia biar aku bisa cari tahu kalau ini possible nggak. Soalnya ini mimpi aku. Wih. Ini mimpi aku. Oh, mimpinya apa mimpinya? Mimpinya Mas Bule apa mimpinya? Ketemu sama Jen, kita bisa hidup bareng. Oh, so sweet. Kita belum tahu waktu itu bisa kayak gimana. Aku cuma tahu waktu itu aku mau ini bisa jalan. Dan akhirnya untung kita bisa. Jadi di antara dua ini tuh nggak ada rasa cintaan atau apa, nggak ada ya. Kalian tuh sama-sama sama. Equals. Gitu ya. Iya. Karena aku kayak berasa ini give and take. Mas Bule tuh banyak berkorban dari sisi dia tinggalin negaranya, orang tua, keluarganya buat kesini. Aku juga adjust ke culture baru, yaitu Iya. pacaran sama bule. Sekarang juga kita mau membangun keluarga bareng. Jadi menurut aku kita lumayan imbang sih ya in terms of our love berdua. Sama sih levelnya ya. Kamu memang cita-citanya pengen punya calon suami bule gitu? Enggak sih. Tadinya mama aku kan nggak terlalu setuju tadinya Kak, karena maunya kan yang udah Sama-sama. maksudnya yang udah lebih paham sama culture kita gitu. Ya, loh. oriental juga maksudnya. Oriental. Kamu tuh Sekarang asli udah mana bisa- sih? Mojokerto apa Kendal? Aku orang Inggris. tapi Jen bener soalnya pas aku pindah ke sini, aku sebenarnya ekspektasi pas ketemu si mama dan papa Jen, langsung mereka kayak, "Weh, selamat datang Indonesia." Tapi Enggak. Tapi gimana pas ketemu sama orang tuanya gimana? Papaku tadinya nggak mau ketemu, karena kan pikir bule main-main kali, anak cewek gue nih satu-satunya cewek, takutnya dimainin, takutnya sakit hati. Tapi kan nggak semua ya. Iya. Kamu satu-satunya cewek. Cewek, Oh, aku punya pantesan. adik cowok semua. Oke. ya. Kita mau kasih lihat Mas Bule sama Jen akan segera menikah Sobat Ambiar dan katanya mereka ini memulai dari nol ya. Iya, untuk membangun rumah tangga. Padahal katanya Mas Bule ini di Inggrisnya orang tuanya saudagar kaya. Masa sih? Susah banget. Kenapa kamu memilih segala sesuatu dari nol? Kalau misalkan kamu bisa dapat warisan dari orang tua ya, Bo? Iya benar. Lantas sekaya apa kamu? Jujur. Aku gak pernah rasa kaya dari orang tua atau keluarga aku. Yang bikin aku paling rasa kaya itu dari achievement aku sendiri. Dan Pendapatan kamu achieving my dreams sendiri. Dan dreams itu adalah di sini. Oh, manis banget. James, Oh James, Mas Bule. Mas Bule. nama kamu siapa coba? Al. Aduh. Mau nanya, memang orang tua bisnisnya apa? Sebenarnya mereka udah pensiun. Dulu apa? Dulu apa mas? Dulu papa aku jadi surveyor. Jadi kayak konstruksi gitu. Oh, kontraktor. More or less kayak gitu. Tapi mama aku dia kerja juga, dia kerja di marketing. Oh, berarti Dari nol juga. berarti masih lebih kayak Karen Delano teman kita ya. Dia pengusaha tuyul. Makanya dia bongkar. Karena dimasukin semua ke sini tuyul-tuyulnya. Kalau pagi dimasukin sama dia ke sini. Kalau malam, purong. Jalan. Puasa. Bukan penuh puasa. Oke, kan gini, pasti kan yang namanya kehidupan, kamu kan memulai dari nol, pasti ada tantangan. Kamu udah siap menghadapi itu? Ini aku Luar tanya biasa pertanyaan. kepada laki-laki yang bertanggung jawab, Ya. yang memimpin rumah tangga. Kamu siap? You understand what I mean? Gila banget, gue kaget. Gila, terima kasih Juliana Jaya, bahasa Inggrisnya jadi lancar ya. Jahit. Tapi benar kan dia nanyanya Bener, bagus. Kan lu gurunya dari tadi buka puasa, yuk Bagus, duduk deh. pastinya bagus ya, lanjut silakan. apa? Kayak you ready nggak? Aku udah siap. Aku udah bilang ke Jen, waktu aku get on money, waktu aku lamar kamu, kamu udah bisa yakin sayang, aku yakin sama kamu waktu itu. Soalnya aku udah tahu waktu itu aku lamar, aku gak bisa balik. Aku gak bisa balik waktu itu. Soalnya itu promise aku dari aku ke kamu. Momen itu aku ask kamu, kita bisa married. Itu artinya
I'm in this now. I'm in Ya, this. siapin empire, udah maksudnya siap. kita siapin juga. Kita kan kerja bareng Kak. Jadi kita kerjanya tuh dari nol. Kita content creator, kita kerja bareng. Kita benar-benar bikin tabungan tuh berdua dari nol gitu loh. Jadi ketika kita berdua udah mantap, udah siap, oh bisa nih anak kita nanti ke depannya makmur. Nah kita barulah. Kalian kan mulai dari nol. Dan kalian cukup, pemikiran cukup terbuka. Ada perjanjian pranikah nggak untuk menikah nanti? Kita perjanjian pranikah sih sebenarnya belum terlalu bahas, tapi kedepannya sih pasti ada ya sayang. Kayak prenup. Iya, prenup. Lumayan penting sih menurut aku, jadi Iya, kita betul. sama-sama aman. Iya. Betul, betul. Betul. Yang Untuk penting kita menjaga berdua rumah tangga. happy sih. Yang Iya. penting kita on the same page. Kita pikir yang Sweet sama banget kan. kalian Sweet berdua. banget. Dua-duanya sweet. Dua-duanya Dua-duanya sweet banget. Cocok banget ya. Cocok kalian. Yang itu juga cocok sama, cocok. Cocok kalian, cocok, Ya. cocok. Sama ini juga dua-duanya sweet dengan caranya tapi. Betul, betul, betul. Kalian nggak mau betul. nikahnya barengan aja, satu pelaminan? Ada getting married juga. Bisa. Pokoknya bahagia buat kalian ya, bahagia buat kita, Doy. Amin. Buat siapa Kak? Yo wis lah Kak. Mas Bule dan juga Ajeng, kita mengajak mereka berdua untuk bermain dalam Tanya hati. Silakan. Al di sini. Oke. Ya, oke. Gue di rumahnya. Ini Jen saya. dulu baca, Jen dulu yang baca. nanti kamu respon, silakan jawab. You ready sayang? I'm ready. Aku juga ready sama kamu. Ah ya tuh kita sahur begitu. Oke, Kamu ready, aku ready. nomor 1. Ya. Sebagai pasangan, tanggung jawab apa yang paling membuatmu merasa takut tapi juga ingin kamu perjuangkan? As a partner, which responsibility scares you the most, but it is something you want to fight for? Kayaknya pas kita mulai punya keluarga. Pas kita ada anak pertama. Itu bikin aku takut sih. Soalnya aku takut, emang aku bisa ajarin anak ini. Tapi aku mau kita bisa belajar bareng. Jadi aku mau, ya itu sih. Silakan Mas Bule. Your turn. Boleh. Belajar bareng. Maaf ya kalau ada salah ngomong soalnya emang Ada masalah. Perfecto. Sempurna. Oke. Udah siap sayang? Siap. Oke. King. Adakah penyesalan sedikit sifat aku yang ternyata kamu nggak suka setelah kita 4 tahun pacaran? Yang aku nggak suka ya? Sifat. Sempurna sih kamu. Apa? Sempurna. Gimana, King? Lagi dong, agi-agi. Saat kita menikah nanti, bagian mana dari diri aku yang paling ingin kamu lindungi sebagai suami? When we are married, which part of me do you most want to protect as my husband? Go ahead. Sebenarnya jawaban pertama aku cantikan kamu, tapi itu gak bisa hilang. Jadi, You want to protect my beauty? ya, tapi gak bisa protection itu sudah selalu ada. Oh my God. Sorry ya. Main geplak aja. Oke nggak sih? Oke kan? Oke kan? Aduh. Jadi aku mau protect semua. Tapi mungkin yang penting happiness kamu. Karena kamu nggak happy, kita nggak happy. Ya benar. Gak happy, rar. Silakan Mas Bule. Oke. Wonderful. Wonderful. Saat nanti kita berumah tangga, kebiasaan dari rumah orang tua yang paling ingin kamu bawa ke rumah tangga kita. Dari orang tua aku. Iya. Apa ya? Apa? Dari orang tua aku yang pengen aku masukin ke keluarga kita adalah no matter badainya kayak gimana harus tetap bertahan. Exactly. Nggak boleh cerai. Badai atau permasalahan apapun semuanya harus dirundingin bareng, semuanya harus dilewatin bareng karena kita udah menikah. Ini tuh romantis banget ya. Coba Dia mau nangis loh, Mas Bulenya. Iya, kamu menangis. Mas gue tahu, aku tuh udah ngelewatin apa aja bareng keluarga aku dari awal sampai sekarang. Jadi mungkin ini jawaban yang benar ya sayang. Iya benar. Neng nengklung. Benar. Neng nengklung loh. kamu terharu. Iya. Iya, aku cuman rasanya, oke, kita bisa sampai ke momen ini. Soalnya kita waktu awal kita benar-benar nggak tahu kalau emang ini possible nggak. Dan hari ini aku bisa duduk sini dan kita bisa ngobrol kayak gini, itu artinya di hati aku kita ada sukses. Mas Bule, Iya. untuk itu
sampaikan sesuatu untuk Cimoy. Jennifer dong. Jennifer is salonnya. Anything you would like to say, please? Sayang, aku excited banget buat wedding kita. Aku happy banget kita bisa sampai momen ini. Dan ke papa, kalau gak semua lancar ke papa, soalnya aku selalu ada sama kamu ya. I won't go anywhere. Jadi no matter what, we're in this together. Jambak, jambak. Peluk dong, peluk dong. Puasa, gandu, ada yang nonton puasa. Puasa, ya. Selamat ya. Pokoknya kalau kalian nikah, undang kami. Pegangan aja, pegangan Lihat tangan, tangan. pernikahan yang manis sekali dari kalian. Oh, Aku dilamar. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi kami ya. Hidupku tanpamu takkan pernah terisi sepenuhnya karena kau. Saatnya Ambyar berbagi berkah. Untuk sahabat Ambyar, mana nih? Apanya, Bang? Ada telepon? Passwordnya apa? Ambyar berbagi berkah. Ban, mau dong berkahnya. Ambyar berbagi berkah. Ah, mau dong berkahnya. Sayang, kamu ada di mana? Dengan siapa? Hah? Ambyar berbagi berkah. Halo, assalamualaikum. Mau dong berkahnya. Ya, Ibu dari mana baru bangun ya, Bu ya? Halo? Halo, Iya, Ibu dari mana? Ibu Sri dari Klaten. Siapa? Ibu Sui. Ibu Sri dari Oh, Ibu Klaten. Sri dari Klaten. Bu Sri? Bu Sri apa Bu Sui? Oh, Sri. Oh, Bu Sri. Kayak nama ibuku, Bu Sri. Bu Sri. Ini pertanyaannya, Mas Bule. Pertanyaannya siapa? Ini Mas Bule yang baca nih. Passwordnya, Ayo. passwordnya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, siapa pasangan yang baru saja melangsungkan lamaran? Ayo sayang, sayang. Jennifer Christie dan Mas Bule. Dewi Persik. Rian Ibrahim. Jennifer dan Mas Bule. Betul, selamat. Benar. Selamat ya. Ibu dapat ini ya, Bu, kompor gas. Nanti Mas Bule anterin ke Klaten langsung. Atau ini. Pokoknya terserah nanti dipilih ya. Oke. Baik, terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Ini para calon pengantin dua pasang. Semoga dimudahkan, semua bilang amin. Semoga lancar-lancar, semua bilang amin. Ya, Terima kasih ya bintang tamu semua. Terima kasih bintang tamu ya. kasih Tadi ya. juga Ibu Fairu sama Mas Sony Sony Septian. dan keluarga, terima kasih banyak. Perusahaannya. Terima kasih juga buat Sobat Ambyar sudah menyaksikan. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Selamat berpuasa.